Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Vivit Fitri Nur Hasanah dari kelas Akuntansi Karyawan dengan nomor NIM 2103121298. Di sini saya mau sedikit beri penjelasan tentang bagaimana membuat jurnal umum. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sama laporan keuangan. Kebetulan saya di sini punya soal akuntansi, jadi pertama saya akan buat jurnal umum terlebih dahulu. Di sini kalian harus bisa menganalisis soal ya. Contohnya di sini tanggal 3 April membeli peralatan praktek secara kredit. Itu artinya peralatan kita bertambah, tapi karena kita membeli secara kredit itu artinya kita membeli dengan hutang ya. Peralatan sebesar 2.100, terus hutang kita juga bertambah sebesar 2.100. Soal yang kedua, tanggal 5 April kita menerima tunai pembayaran hutang dari pasien sebesar Rp3.150. Artinya kas kita di sini bertambah, terus piutang kita berkurang. Kenapa piutang berkurang? Karena piutang itu beda ya sama hutang. Kalau hutang artinya kita meminjam kepada orang lain, tapi kalau piutang kita yang meminjamkan kepada orang lain. Terus buat pengerjaan jurnal umum, kalian bisa analisis sendiri dari soal-soal berikut ini sampai akhir. Lalu kalian bisa totalin. Kalau udah ditotalin ada totalnya, kalian bisa isi nomor ref. Nomor ref di sini itu kata artinya nomor akun khusus ya. Misalnya di sini saya bikin nomor refnya yang kas itu 111. Nah, terus nomor perlengkapan 1131. Tapi ini sih bebas ya, kalian mau kasih nomor 1, 2 atau 3 itu terserah kalian. Kalau udah kasih nomor rep sesuai urutannya, kalian bisa blok yang ini, terus klik filter, lalu klik filter di ref, lalu klik yang nomor kas ini. Karena di sini saya akan bikin buku besar yang kas, artinya saya klik nomor ref yang khusus akun kas. Kalau udah di ini kalian, dan untuk bikin buku besar kalian bisa klik di sini, lalu isi dengan, boleh ya kita copy paste aja yang ada, tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, dan analisis transaksi. Kita copy di sini lalu kita klik di sini. Untuk saldo debit kredit kita bisa ngambil dari sini, dari yang ini ya. Kita blok semuanya, lalu copy, lalu paste. Oh iya teman-teman, aku lupa. Jadi di soal itu udah ada keterangan kas awalnya itu 4.123. Nah, harusnya di sini tuh di yang pertama kita tulis dulu kas awal 4.123, baru ke bawahnya yang tadi itu ya teman-teman, yang kita copy paste itu. Lalu akun saldo kalian bisa isi dengan pakai rumus ya. Aku di sini pakai rumus pakai rumus kas awal lalu ditambah dengan debit lalu dikurangi dengan kredit. Ini tujuannya supaya kita tahu hasil akhirnya kas awal, kas nomor kas.
Lalu kalian bisa ini sendiri. Nah, ke bawahnya pun juga sama ya teman-teman, kalian bisa isi dulu yang tadi bikin nomor akun ini, lalu kalian bisa ke klik ref sesuai dengan apa yang kalian mau, misalnya piutang, terus debit kreditnya di blok, di copy paste ke sini, lalu tanggalnya juga ya, terus keterangannya itu kalian bisa ngeliat buka dulu di sini semuanya. Keterangan piutangnya itu kenapa? Karena itu ada pembayaran piutang pas nomor 5 ya, pembayaran utang, didapatnya itu pembayaran utang. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa lanjut membuat neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo seperti ini ya teman-teman. Ada nomor akun, nama akun, debit sama kredit. Nomor akun di sini aku isi dengan nomor ref yang tadi yang udah kita buat. Nama akun sendiri itu ditulis sesuai urutan ya. Pasti teman-teman masih ingat dong dengan istilah home PB, artinya harta dulu, baru utang, baru modal, pendapatan sama beban. Di sini prepaid disatuin sama modal. Kenapa? Karena prepaid itu mengurangi modal. Dan untuk nomor di nominal yang di debit sama kredit itu sendiri, nominal di debit itu diisi sama harta, lalu beban, lalu sama juga prepaid karena lagi-lagi ya prepaid itu mengurangi modal. Terus dengan nominal kredit sendiri kalian bisa isi dengan utang, modal, sama pendapatan. Nah, nominal kas ini sendiri kita didapatnya dari hasil buku besar itu yang akhir, bukan dari jurnal umum, karena ini adalah akhir dari aktivitas kas kita. Nah, debit kas di sini ditulis 2.361, didapatnya dari sini. Lalu piutang 8.720 didapatnya dari sini. Udah gitu kalian bisa masukin semuanya. Sama juga utang usaha semuanya dimasukin, debit sama kreditnya, lalu ditotal, dan hasil totalannya itu harus sama ya teman-teman. Sudah itu, kalau misalkan neraca saldo udah bisa dibuat, kalian bisa buat laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Laporan laba rugi di sini artinya pendapatan dikurangi beban. Di sini pendapatannya itu nominal yang di sini tuh diambil dari neraca saldo yang ini. Pendapatan di sini 6.865. Kita tulis di sini. Lalu ada beban. Semua beban-beban yang ada kita copy, lalu paste di sini. Sama juga dengan nominalnya. Lalu kalau ini kita sum, lalu yang ini laba ini didapatin dari pendapatan dikurangi sama beban, hasilnya segini. Untuk laporan perubahan modal, kalian bisa ambil nominal modal awal bisa dari sini, bisa dari ini, atau dari neraca saldo yang ini. Lalu prepaid, kalau misalkan ada prepaid kita masukin dulu prepaid, lalu modal awal dikurangin dulu prepaid karena prepaid mengurangi modal, hasilnya segini. Lalu tulis lagi dengan laba yang ini ya teman-teman, hasilnya segini, menjadi modal akhir. Lalu ada neraca di sini ada
harta lancar, kewajiban, sama modal. Kalau misalkan di akun ada harta tetap tuh semisal kayak tanah, bangunan, sama kendaraan, kalian bisa masukin di sini. Tapi kebetulan di sini nggak ada nominalnya, jadi saya cuman masukin harta lancar. Harta lancarnya kita bisa dapat dari sini, neraca saldo yang ini. Kita masukin semuanya, sama utang, sama modalnya itu sendiri yang ini, yang udah dikurangi sama Pripe, lalu masukin sama laba yang ini. Lalu kalau udah dimasukin semuanya, kalian bisa totalin nih, ini yang ini sama total yang ini, yang dari penjumlahan ini, dan itu harus sama ya, karena itu artinya harta sama kewajiban modal tuh seimbang ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video ini, maaf kalau ada kurang.